Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau itu tentang statistik tunggal di sini. Yang pertama, blok bagian sini jelas titik sini dengan cara ALT ALT. Ini ada dua desimal yang kita bakal cari. Ada H9 dan kita HK blok semuanya ya. Selanjutnya cara menghitungnya menjadikan standar dan telepon, tapi di sini tidak menggunakan itu karena lumayan yang pencetakan, lalu kopi di sini kopi, habis itu ke kopi sini, nah terus di sini jalankan. Nah, di sini terdapat nanti muncul ini data. Nah di sini deskripsi harus mencetak. Nah di sini caranya tuh blok B1 dari B3 terus mencetak ini. Nah di sini ada kolom sama row. Nah kita menggunakan kolom. Sini ada row. Nah di sini kita sampai ke nilai. Nah produk satu sampai ke bawah, kecuali itu dari 10 itu saja. Jadi kita bilang karena kita pakai itu sampai 12.000, jadi kita lalu tinggal ini tinggal lupa oke, nanti muncul sini. Lalu di sini kita disuruh mode
hapus aja. Hapus. Di sini juga. Sampel variasi plus ini fitness pribadi dalam ini terus standar definisinya medianya. Nah ini kalau terakhir bisa dengan cara contoh nih kita referensi ini rata-rata men. Nanti kita blok pro 1 dari tinggal enter. Ini hasilnya ya ini hanya dikurang saja itu medianya. Kita cari medianya, kita blok 1 enter sama ya, benar. Kalau standarnya PD kita pakai sempak blok sama ya. Jadi sama kalau misalnya skill, jadi sama itu produk itu enter sama hasilnya. Terus misalnya sama win di blok semuanya. Nah, terus kan juga sama blok semua. Terus kalau misalnya nah cara itu kita menggunakan HP mama mak, HP mama sini mak. Oh HP mama malah dibawa kemana tahu. Halo halo halo. Nah kalau hitung range
Itu pakai rumus max, maksimum, maksimum di blok areanya segitu, kita reproduksi blok, lalu kurang habis di blok ini jadi kurang nih, ini sakitnya blok lagi, tutup pakai bentar, hasilnya nanti ada dalam suhu bisa dan ya. Kalau itu kurang sama itu yang otomatis cuma sama tinggal yang ya. Untuk selanjutnya saya mengerjakan bar chart dan scatter chart sama dibuat semuanya satu kolom, lalu ke sisipkan dan sini ada tabel, kita bebas pilih yang mana tabelnya. Contoh kita ambil tabel ini kita ganti aja ini kita ulangin. Ini kita pindah ke warna hitam, ditulis kata penjualan. Ini barcode sudah jadi. Ini kotak ada nah selanjutnya kita mau buat scatter. Scatter juga sama di box semuanya, terus ke sini ke sini. Nah ini scatter itu penjualan. Ini tugas pertama sudah kelar. Lanjut ke tugas kedua. Tugas kedua itu kita disuruh untuk isi kolom year menggunakan fungsi Excel untuk pemberitahuan berdasarkan kolom data. Rapikan data kolom, sort dengan memperbaiki huruf kapital dan menghapus spasi berlebih. Terus yang keempat, buatlah minimal 3 variasi pivot table dan jelaskan hasilnya. Nah untuk kelima nanti ada di video terpisah ya, jadi ini kita kerjakan satu persatu.
Nah, yang pertama itu year ya. Jadi kita menggunakan rumus year untuk mengetahui tahunnya. Lalu kita enter, selanjutnya kita tinggal klik 2 kali di sini. Nah, di bagian date-nya ini kita rapihkan. Nah, selanjutnya itu kita ngerapihin huruf kapital yang di source ini itu dengan cara proper dulu. Nah, begitu ke sini di blok semua. Nah, itu enter. Di sini ada datanya ya, data yang udah dirapikan. Bagaimana sih cara pindahinnya? Pindahinnya itu kita tinggal, nah untuk pindahinnya itu kita tinggal pencet ini blok semuanya ini, klik kanan, lalu kita salin. Nah, habis itu kita ke sort yang sebelumnya yang belum diubah. Habis itu kita klik kanan, kita tempel spesial, kita ke value atau nilai, kita oke. Nah, data yang di sini itu udah diubah dan sama seperti ini. Terus cara hapusnya bagaimana? Cara hapusnya tinggal diklik 2 kali, terus di blok, klik 2 kali, di kanan, di situ kita hapus kolomnya. Udah. Nah, cara rapihin sortnya, spasinya bagaimana sih? Pakai trim, harus pakai trim. Ini kita blok semuanya. Kita pilih salah satu aja, misalnya eksternal, kita enter. Nah, ini udah benar, tinggal kita tarik lagi, samakan sama yang tadi, kita salin, terus ke sort lagi, kita blok dan kita pindahkan hasil tempelan tadi kita ke nilai. Habis itu oke. Nah, ini udah rapi semua datanya, spasinya juga udah beres. Ini kita hapus lagi, klik kanan sekali, habis itu hapus. Nah, udah kelar. Terus bagaimana tadi soal kedua disuruh ini kapital udah, fungsi year sudah, tinggal kita rapikan data, tanggal itu nanti di video selanjutnya ya. Kita bakal lanjutkan tugas soal kedua yang bakal saya kerjakan. Itu tinggal perapian data, tanggal yang terlama yang jadi terbaru, terus tahun saya sudah kerjakan, ini saya sudah videokan juga. Terus source kita memperbaiki huruf kapital di source itu saya juga udah, sama spasi-spasinya juga udah. Ntar ini saya hapusin dulu. Oke, udah beres. Ntar saya rapikan kolom dulu.
Nah, di sini saya sudah videokan source-nya, sudah dibedarin, spasi dan juga huruf kapitalnya. Lalu saya lanjutkan ke pivot table, variasi pivot table. Nah, sudah ada. Jadi di pivot table ini saya ingin bagi variasi ya. Ini lembar yang ada. Nah, lokasinya itu saya sudah temukan di ini. Oke, habis itu kita ini buat di sini udah ada ya, di sini udah ada datanya, source-nya segala macam. Bagaimana kita tinggal variasikan. Yang pertama, variasi yang saya dapat itu di bagian row atau barisnya itu item. Di sini ada item. Di sini tuh kita variasiin table ini. Yang pertama, di sini ada itemnya kita pindahin ke baris. Lalu value-nya itu ada di quantity, nilai di quantity. Nah, ini dan di sini ada tahunnya juga di baris. Ini pivot table yang pertama yang saya cari ya. Lalu sini saya juga pakai pivot table lagi, variasi kedua. Table yang kedua.
Nah di sini pivot table kedua yang saya pakai itu ada shorts ya. Shortsnya itu ada di row atau baris, terus time tipenya itu ada di kolom, lalu kuantitinya itu tetap ada di value ya. Ini variasi kedua ya. Ini ada label nama ya, label song, shorts, ini ada blog. Kita naik ke yang ketiga, next. Nah, sama kayak tadi yang ketiga, kita lanjut yang ketiga, semuanya kita blok ya seperti tadi. Lalu kita ke pivot table, dari pivot table kita ke gambar kerja yang udah ada, lalu kita tinggal masukkan di sini tempat yang awal kita kasihkan. Nah untuk yang ketiga ini saya mau year-nya itu ada di row, di baris. Terus kolomnya itu item, terus value itu tetap unit cost. Unit cost ini udah. Ini pivot table tiga-tiganya. Lalu di sini kita ingin rapikan data dulu ya. Data tanggal di sini karena belum begitu rapi ya. Pertama kita blok semuanya, Ctrl 1, terus ke tanggal, pilih yang 12 Maret. Nah ini sini langsung satu itu rapi semua ya. Ini udah hari, tanggal, dan lain sebagainya. Nah kalau udah kayak gini, kita lanjut ke tugas yang terakhir ya, itu jumlah barcode ya, barcode. Nah kalau buat barcode ini balik lagi kita harus memisahkan ya, short time gitu, terus year menjadi data yang ada di bawah. Nah datanya ada di sini shortnya. Nah tapi kita pilih dulu misalnya time tipenya itu kita pindahkan ke kanan, lalu kita salin. Nah lalu kita pindahkan ke sini, tinggal kita salin ya. Aktual tipenya sudah kita salin, tinggal kuantitinya kita salin juga ya. Ini juga salin, kita tinggal di sini tempel. Jadi kita pisahkan semuanya ya. Nah terus year juga sama ya, tahun kita pisahkan juga. Jadi kalau barcode itu harus dipisahkan ya, biar tapi kita di kolom ini salah ya, terbanyak ada kesalahan. Status kolomnya year ini kita tinggal tambahkan, salin.
sebelah kanan yang paling spesial ya ini. Nah sini udah ya, tinggal masuk lagi quantity-nya. Sini quantity. Nah ini kita salin, lalu kita pindah ke sini, kita salin yang biasa aja karena tadi nah udah dipindahkan barcode seperti ini. Ini memudahkan kita untuk membuat barcode ya. Tinggal kita salin, sort ke quantity-nya ya. Habis itu kita ke sisipkan, dari sisipkan kita ke pivot table, lalu kita ke barcode sini. Nah, kita pilih, karena di sini ada nama, jadi kita pilih yang batang-batang ini. Nah, ini quantity. Sorry. Nah, di sininya tuh tulis di sini sort, data sort ya. Nah ini udah ya data sort. Kita pindahkan di bawah ya. Nah ini data sort. Nah kalau data tipe gimana sih? Data tipe juga sama, jadi kita blok satu kolom sama quantity-nya karena kan disuruhnya quantity. Nah lalu kita ke barcode lagi, setelah kita mau pakai yang mana. Kalau menurut saya sih ini ya, ini bisa juga ya pakai ini ya. Kita pakai ini bisa. Nah sini kita tinggal tulis saja timetable. Nah sini ada timetable juga. Sudah kelar ya, kita menggunakan timetable. Nah, terus ke year. Nah, year sama quantity. Nah, year sama quantity ini ini kita tinggal pilih aja kita mau pakai yang mana. Mungkin kita pakai yang ini ya biar lebih jelas. Kita hitamkan. Nah di sini udah jadi ya barcode-nya. Mungkin itu aja tugasnya yang sudah saya kerjakan ya. Dari mulai data 1 itu kita mencari statik cara dengan median, min dan lain sebagainya. Ini kita pakai cara cepat ya. Nah, itu ada di video. Di sini kita hanya mencocokkan saja. Kalau itu sudah kita ciptakan tadi di video. Lanjut kita ke data 2. Data 2 kita tugas pertama itu merapikan data, tanggal, terus sort, spasi dan juga kapital. Lalu year juga udah. Terus di sini juga udah kita kerjain pivot table-nya 3 variasi. Terus di sini juga kita udah masukkan barcode-nya ya. Untuk mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.